adalah kita akan berbicara terkait dengan filsafat, ya filsafat Islam. Kita akan berbicara terkait dengan kalam, terkait dengan teologi, kemudian terkait dengan sejarah. Ya. Karena pada dasarnya kalau kita lihat di struktur keilmuan, maka tidak ada jurusan akhlak ya. Iya, dia tidak ada jurusan akhlak. Biasanya ada kalau dia digabung ya. Digabung menjadi etika, menjadi akhlak ya, apa misalnya akidah akhlak atau misalnya akhlak tasawuf atau ya, tapi nantilah kita akan bahas lebih dalam. Kita absen terlebih dahulu. Baik, yang pertama Jelita Arsy Nuraini. Hadir Bapak. Jihan Sakhoya Limasari. Hadir Bapak. Kaisa Lutfiyah. Hadir Pak. Kamilah. Hadir Bapak. Karima Nisa Solihah. Khadijah. Hadir Bapak. Khairun Nisa Nazifah. Keluar Pak. Bukan ya. Wanita Maulidiyah. Hadir Bapak. Kurnia Nur Fitriani. Hadir Bapak. Latifah Zahrani. Hadir Bapak. Lukil Maknun. Hadir Bapak. Maharani Puspasuci. Hadir Bapak. Masyrifah. Mawaddah. Hadir Bapak. Mawaddah hadir. Mailina Nasution. Miftah Patricia Tamara. Minhatul Maula. Hadir Bapak. Miyah Salsabila. Hadir Bapak. Munirah. Hadir Bapak. Mutiah Salma Habibah. Ada Bapak. Mutiara Fitri Cahya Bunda. Hadir Bapak. Nadia Almas Farhana. Hadir Bapak. Nadia Tasya Muharrimah Saputra. Hadir Bapak. Nadira. Keluar Bapak. Nadra. Nafa. Hadir Pak. Nadra yang mana? Saya Bapak. Apa? Oh, Nahdia Nurul Islamiyah. Hadir Pak. Najiatul Fadilah. Hadir Pak. Nashwa Amelia. Hadir Pak. Gambarnya tidak ada ya, Nashwa. Ada Pak. Nelly Nur Humairah. Hadir Pak. Neng Asri Sofianti. Hadir Pak. Neng Zenit Khairun Nisa. Hadir Pak. Nestia Fitri Nasrul.
Hadiro, Pak. Ingat ya kalian. Hikmatul walidaini. Hadiro, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Yang mana? Hadir, Pak. Hadir. Orangnya yang mana? Tidak muncul. Ya. Yang tadi Nestia Fitri Nasrul yang mana? Nestia Fitri Nasrul. Hadir, Pak. Gambarnya tidak ada ya? Hadir, Pak. Kamu makan ini kan? Novi Muflihatuz Zahra. Hadir, Pak. Novia Alifatul Fauziyah. Hadir, Bapak. Nur Anissa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya baik. Bapak Makrifah hadir. Baik, pada kesempatan ini silakan Pak. kepada Nadia, Nashwa, Neng Zenit untuk presentasi waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf, Pak. Tadi Miftah hadir, Pak. Silakan pemakalah. Baik, Bapak, kami ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yang terdiri dari Nadia Nurul Islamiyah, Nashwa Amelia, dan saya sendiri, Neng Zenit Khairunisa. Pada pertemuan kali ini, pembahasan tentang kajian ilmu akhlak. Kami akan membahas 5 poin. Yang pertama, maaf, Nadia bisa share screen. Baik, saya lanjutkan. Pada poin pertama akan membahas tentang pengertian ilmu akhlak. Selanjutnya yang kedua, objek kajian ilmu akhlak. Yang ketiga, ruang lingkup ilmu akhlak. Yang keempat, karakteristik kajian ilmu akhlak. Dan yang kelima, sejarah perkembangan ilmu akhlak. Lanjut pada pembahasan pertama, yaitu pengertian ilmu akhlak. Menurut istilah etimologi, yakni bahasa, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlaq, yang mengandung arti budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Secara istilah, ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian akhlak sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ibnu Miskawai, seorang pakar bidang akhlak terkemuka, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Hujjatul Islam, yakni Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, yaitu Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Rosihan Anwar, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang objek pembahasannya adalah tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dapat disifati dengan baik atau buruk. Lanjut pembahasan kedua, yakni objek kajian ilmu akhlak. Nah, objek pembahasan ilmu akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan seseorang. Perbuatan tersebut selanjutnya ditentukan kriterianya apakah baik atau buruk. Dalam hal ini, Ahmad Amin mengatakan bahwa objek ilmu akhlak adalah membahas perbuatan manusia yang selanjutnya perbuatan tersebut ditentukan baik atau buruk. Adapun Dr. Muhammad Solihin mengatakan bahwa objek akhlak atau ruang lingkup pembahasan akhlak adalah tentang perbuatan-perbuatan manusia
serta kategorisasinya apakah suatu perbuatan tersebut tergolong baik atau buruk. Dan lebih luas lagi dikatakan bahwa objek pembahasan akhlak itu berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Untuk menilai sesuatu yang baik dan buruk, maka kita menggunakan ukuran yang bersifat normatif. Untuk menilai sesuatu benar atau salah, maka kita menggunakan kalkulasi yang dilakukan akal pikiran. Setiap manusia mempunyai tingkah laku yang berbeda-beda dan tidak sama tingkat keimanan serta kualitas pola pikirnya. Maka setiap tingkah laku manusia itu menjadi objek kajian pembahasan akhlak, baik itu yang bersifat perbuatan baik dan yang bersifat perbuatan buruk. Tapi perbuatan manusia mengandung akhlak itu adalah perbuatan yang disengaja atau perbuatan yang telah terbiasa dilakukan. Maka dapat dipahami bahwa objek pembahasan akhlak itu merupakan semua bentuk tingkah laku dan perangai dalam kehidupan manusia yang sudah dilakukan terus-menerus dan telah terbiasa dipraktekkan di lapangan tanpa pertimbangan dan pemikiran yang matang terlebih dahulu. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nahdia. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang ketiga, ruang lingkup akhlak. Muhammad Abdullah Daras dalam Dustur Akhlak fil Islam membagi ruang lingkup akhlak pada 5 bagian, yaitu yang pertama akhlak individual, yakni kesucian jiwa, menjaga diri, menguasai nafsu, menjaga nafsu makan dan seks, menahan amarah, bersikap benar, lemah lembut dan rendah hati, berhati-hati dalam mengambil keputusan, tidak berburuk sangka, sabar, menjadi teladan yang baik, sederhana, beramal soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadi pendengar yang baik, dan ikhlas. Adapun hal-hal yang terlarang seperti bunuh diri, berbohong, nifaq, munafik, bakhil, mubazir, meniru, sombong. Kemudian yang kedua, akhlak berkeluarga, yakni kewajiban terhadap orang tua dan anak, kewajiban suami istri, kehidupan rumah tangga, etika perceraian, kewajiban terhadap karib kerabat, dan prinsip-prinsip warisan. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat, yakni diantaranya yang pertama hal-hal yang diperintahkan seperti memenuhi amanah, mengatur perjanjian untuk menyelesaikan sesuatu yang meragukan, menepati janji, memberi kesaksian benar, memaafkan, saling mengasihi, berbuat ihsan kepada yang fakir, mengembangkan harta anak-anak yatim, dan lain-lain. Kemudian hal-hal yang dilarang seperti membunuh manusia, mencuri, menipu, mengutangi dengan bunga, penipuan hak milik dan hak milik tidak halal, memakan harta anak yatim, mengkhianati amanah, kerjasama untuk kejahatan, dan membela pengkhianatan. Kemudian kaidah-kaidah adab seperti izin sebelum masuk rumah, merendahkan suara dan tidak memanggil orang dewasa dari luar, memberi salam ketika masuk, membalas salam lebih baik, duduk dengan baik, dan menggunakan kata-kata manis. Kemudian yang keempat, akhlak bernegara, yakni diantaranya ada hubungan antara pemimpin dengan rakyat, seperti bermusyawarah, menandatangani keputusan, memakai prinsip keadilan, menjaga ketentraman, menjaga harta benda awam, memberi hak-hak golongan minoritas. Dan kewajiban rakyat seperti disiplin, taat yang bersyarat, bersatu pada cita-cita yang tertinggi, bermusyawarah pada persoalan awam, menjauhi kerusakan. Adapun hubungan dengan negara lain seperti memberi perhatian terhadap perdamaian, tidak berselisih pada waktu dan keadaan tertentu. Kemudian yang kelima, akhlak beragama, yakni kewajiban manusia terhadap Allah seperti beriman, taat, dan mensyukuri nikmatnya. Dan ruang lingkup akhlak jika dilihat dari segi hubungan diri sendiri dengan Allah, Rasulullah, dan orang lain termasuk karakter dirinya, maka ruang lingkup akhlak dapat dibagi menjadi 5 aspek, yaitu yang pertama akhlak terhadap Allah. Setelah ma'rifat mengenal zat Tuhan yang al-ghaib,
yakni berzikir kepadanya, hanya bersandar dan menyembahnya dengan benar dan ikhlas, selalu memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang selalu diperbuat oleh manusia. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah, yaitu mentaati, meneladani, dan berguru kepadanya. Dalam aspek ini termasuk akhlak terhadap ulil amri atau imam yang mewakili Nabi atau Rasul atau ulama pewaris Nabi. Kemudian yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri, terutama taubat, zuhud, uzlah, qanaah, tawakkal Allah, mulazimatu dzikr, dan sabar, serta menghindari takabur, ujub, riya, dan sum'ah. Yang keempat, akhlak terhadap orang tua, berkeluarga, dan saudara. Yang kelima, akhlak terhadap teman, tetangga, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, karakteristik ilmu akhlak. Yang pertama, Rabbaniyah atau dinisbatkan kepada Rabb. Rabbaniyah dari sisi tujuan akhirnya, yaitu Rabbaniyah al-Ghayah. Rabbaniyah al-Ghayah ialah Islam menjadikan tujuan akhir dan sasaran terjauh yang hendak dijangkau oleh manusia, yaitu menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan berhasil meraih ridhonya. Inilah tujuan akhir yang digariskan oleh Islam, sehingga segenap usaha dan kerja keras manusia serta puncak cita-citanya ialah bagaimana ia berhasil mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Anna ila rabbikal muntaha," dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan atau segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Rabbaniyah dari sisi sumbernya, yaitu Rabbaniyah al-Masdar. Rabbaniyah masdar maknanya bahwa manhaj atau konsep sistem yang telah ditetapkan oleh Islam guna mencapai tujuan akhir tersebut ialah manhaj yang Rabbani, karena sumbernya adalah wahyu Allah kepada penutup para Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada Quran surah An-Nisa ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Kemudian insaniyah atau manusiawi. Akhlak Islam memiliki sebuah risalah atau misi yang sangat penting, yaitu memerdekakan manusia, membahagiakan, menghormati, dan memuliakan manusia. Dari tinjauan ini, maka risalah Islam adalah risalah yang insaniyah atau manusiawi, karena ia diturunkan untuk manusia sebagai pedoman hidup manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan selaras dengan fitrah manusia. Bagi siapa saja yang mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulnya, niscaya akan tampak jelas baginya bahwa Islam itu telah mengarahkan perhatian dan kepeduliannya yang sangat besar pada sisi kemanusiaan. Jika kita amati rangkaian ibadah-ibadah yang besar, kita akan dapati salah satu sisinya pasti memiliki aspek kemanusiaan. Salat misalnya. Salat merupakan ibadah yang besar, namun salah satu aspek kemanusiaannya adalah salat sebagai penolong manusia dalam mengarungi lika-liku kehidupan dan mengatasi problematikanya di alam yang fana ini. Pada surah Al-Baqarah ayat 174, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian yang keempat, yaitu syumuliyah, yang artinya universal dan mencakup semua sisi kehidupan. Universalitas Islam meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Islam adalah risalah yang panjang terbentang, sehingga meliputi semua abad sepanjang zaman, terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala umat, dan begitu mendalam sehingga menyentuh urusan-urusan dunia dan akhirat. Demikian pula akhlak Islam,
Ia berlaku secara universal untuk semua manusia pada setiap zaman. Islam bukan risalah bagi bangsa tertentu yang mengklaim bahwa mereka sajalah yang merupakan bangsa yang dipilih Allah dan bahwa semua bangsa yang lain harus tunduk kepadanya. Islam bukan risalah untuk kelas tertentu yang dalam aktivitasnya menundukkan kelas-kelas lain untuk mengabdikan diri mereka kepada kelas tersebut. Islam tidak mengenal pertentangan kelas di masyarakat, tidak ada kelas elit dan rakyat kecil. Masing-masing memiliki hak yang sama dalam Islam. Akhlak dalam Islam tidak pernah meninggalkan satu sisi pun dari sekian sisi kehidupan manusia, baik itu bersifat rohani atau jasmani, keagamaan atau duniawi, intelektual atau rasa, individual ataupun sosial. Dalam semua sisi tersebut, Islam telah meletakkan dan menetapkan manhaj atau sistem yang terbaik untuk menuju pada keluhuran. Maka, apapun yang telah dipilih oleh manusia dalam bidang akhlak dengan nama filsafat, tradisi, kearifan lokal, norma-norma kemasyarakatan, dan sebagainya, sebenarnya telah dicakup oleh disiplin akhlak dalam Islam secara integratif, sempurna, dan bahkan mendapatkan nilai tambah. Yang terakhir ada wasatiyah, yaitu bersikap pertengahan. Karakteristik lain dalam Islam yang cukup menonjol adalah wasatiyah, yaitu sikap pertengahan, atau dengan kata lain tawazun atau berkeseimbangan. Yang dimaksud dengan sikap pertengahan di sini ialah keseimbangan antara dua hal yang saling bertolak belakang. Seimbang dalam arti tidak lebih berat ke satu sisi dan mengabaikan sisi yang lainnya. Pertengahan dalam Islam ialah memberikan kepada masing-masing aspek haknya yang sesuai dengan porsinya tanpa ada unsur berlebihan atau mengurangi, dan juga tanpa mengabaikan hak-hak yang lainnya. Semua aspek tersebut mendapatkan perhatian dan haknya dalam Islam secara adil, proporsional, harmonis, dan tidak sampai melampaui batasnya. Hal ini berkaitan dengan yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca atau keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Nashwa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sejarah perkembangan ilmu akhlak. Sejarah ilmu akhlak yaitu sejarah yang mempelajari batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan dan perbuatan manusia, lahir dan batin sejak zaman Nabi Adam hingga sekarang. Sejarah ilmu akhlak merupakan sejarah yang menggali tentang tingkah laku, baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuannya dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka dari masa ke masa. Sejarah pertumbuhan ilmu akhlak juga berarti suatu peristiwa perkembangan pengetahuan tentang budi pekerti atau tingkah laku seseorang melalui berbagai macam metode yang disusun secara sistematis dari zaman ke zaman. Garis besar dalam perkembangan akhlak ini ada 4. Yang pertama, akhlak pada periode Yunani. Dasar yang digunakan pada pemikir Yunani dalam membangun ilmu akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia atau pemikiran tentang manusia. Ini menunjukkan bahwa ilmu akhlak yang mereka bangun lebih bersifat filosofis, yaitu filsafat yang bertumpu pada kajian secara mendalam tentang potensi kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia. Filosof Yunani pertama kali mengemukakan pemikiran di bidang akhlak adalah Socrates. Kemudian selanjutnya datanglah Plato. Ia seorang filsafat Athena dan murid dari Socrates. Ia membangun akhlak melalui akademi yang ia dirikan dan telah menulis buku yang mengandung ajaran akhlak yaitu Republik. Setelah Plato datanglah tokoh muda bernama Aristoteles yang merupakan murid Plato dengan filsafat
peripatetiknya. Beliau mempelajari etika atau akhlak dengan sangat mendalam, sehingga berpendapat bahwa tujuan akhir dari yang diusahakan dengan perbuatan manusia itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari materi, tetapi lebih pada rasa batin. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa cara mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan mempergunakan kekuatan akal sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya, pada akhlak periode bangsa Arab. Perkembangan akhlak pada periode Arab ini mengalami fase perbedaan arah dan kultur, dikarenakan beberapa faktor, yaitu masing-masing periode memiliki latar belakang, kultur, serta sumber ajaran akhlak yang berbeda. Secara sederhana, perkembangan akhlak pada periode Arab ini akan dipaparkan penjelasannya dengan membaginya menjadi dua periode, yaitu periode pra-Islam dan periode Arab fase Islam. Pertama, akhlak pada fase Arab sebelum Islam atau pra-Islam. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak mempunyai ahli-ahli filsafat yang mengajak pada aliran paham tertentu, sebagaimana yang dijumpai pada bangsa Yunani dan Romawi. Hal demikian sebagai akibat dari tidak berkembangnya kegiatan ilmiah di kalangan masyarakat Arab. Pada masa itu, bangsa Arab hanya mempunyai ahli-ahli hikmah dan ahli syair. Di antara mereka kita kenal Luqman Al-Hakim, Aksam bin Syaifi, dan Hatim To'i. Di dalam kata-kata hikmah dan syair tersebut dapat dijumpai ajaran yang memerintahkan agar berbuat baik dan menjauhi keburukan, mendorong pada perbuatan yang utama dan menjauhi dari perbuatan tercela dan hina. Lalu akhlak pada fase Islam. Di saat Islam datang dibawa oleh Muhammad SAW, Islam tidak menolak setiap kebiasaan yang terpuji yang terdapat pada bangsa Arab. Sebaliknya, Islam mengakui apa-apa yang dipandang tepat untuk membina umat serta menolak apa-apa yang dianggap jelek. Dalam perkembangannya kemudian, ajaran akhlak menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Agama Islam mengajak manusia agar percaya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang Maha Pencipta, Pelindung, Pengasih, dan Penyayang terhadap makhluknya. Selain itu, agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntun manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Semua ini terkandung dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak dalam Islam memiliki dua corak. Pertama, akhlak yang bersifat normatif, yaitu yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Akhlak model pertama ini bersifat universal, mutlak, dan absolut. Dan pada saat itu, sedikit sekali tokoh cendekia yang mempelajari akhlak secara ilmiah. Hal itu disebabkan mereka merasa cukup mengambil pelajaran akhlak dan agama yang tidak memerlukan sumber lain. Dan yang corak kedua ini tidak termasuk di PPT ya. Corak keduanya ini adalah akhlak yang bersifat rasional dan kultural yang didasarkan pada hasil pemikiran yang sehat antara adat istiadat dan kebudayaan yang berkembang. Akhlak model kedua ini bersifat relatif, nisbi, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Namun demikian, kedua corak akhlak tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling mendukung dan melengkapi sehingga membentuk hubungan dan sifat fungsional. Lalu selanjutnya, akhlak pada periode abad pertengahan. Pada abad 15, awal abad pertengahan di Eropa, mulailah bangkit para ahli-ahli berpikir
yang kembali mempelajari filsafat Yunani, mula-mula di Italia, kemudian di seluruh Eropa. Mereka mulai membangun dan melihat segala sesuatu dan kritis, sehingga masa itu dideklarasikan sebagai era kemerdekaan berpikir. Sebagai hal yang tidak luput dari kritik dan penyelidikan adalah akhlak, yang telah dikaji dan dibangun pemikirannya oleh para filosof Yunani dan para pengikutnya. Dan yang terakhir itu ada pada periode abad modern. Akhlak pada periode abad modern. Yang dimaksud dengan periode modern di sini adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai fase kita sekarang. Dalam fase ini juga terdapat gejala kebangkitan umat Islam di berbagai belahan dunia. Pada akhir abad ke-15, yaitu menjelang fase modern, Eropa mulai mengalami kebangkitan dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kehidupan mereka yang semula terdoktrin oleh ajaran gereja, kemudian digeser dengan memberikan peran yang besar kepada akal pikiran. Pergeseran paradigma ini terjadi hingga beberapa generasi yang akhirnya melahirkan para tokoh dan pemikir hebat pada masanya masing-masing. Banyak tokoh pemikir akhlak yang lahir pada abad baru ini, diantaranya Descartes, Salisbury, dan Hudson. Para tokoh ini tidak hanya membicarakan tentang ilmu dan teknologi, seperti rumus kimia atau fisika, tetapi juga filsafat dan akhlak. Pemikiran akhlak telah banyak mereka kemukakan dan tersebar dalam berbagai literatur mengenai etika dan sebagian menjadi pedoman hidup masyarakat Eropa hingga saat ini. Baik teman-teman, sekian penjelasan makalah hari ini. Jika ada yang bertanya atau menambah pembahasan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemakalah saya Mutiara Fitri Cahya Bunda izin bertanya. Ya, Tiara, silakan. Saya izin bertanya di makalah tentang akhlak bermasyarakat. Itu kan ada 3 poin ya. Nah, poin ketiganya itu kaidah-kaidah adab seperti izin sebelum masuk rumah atau merendahkan suara dan tidak memanggil orang dewasa dari luar gitu dan seterusnya. Nah, untuk yang mungkin ada saudara atau teman gitu yang kalau masuk rumah itu udah biasa nggak izin gitu. Itu apakah termasuk yang tidak berakhlak atau bagaimana? Karena udah emang kebiasaannya nggak izin, asal masuk aja, tapi yang punya rumah juga ya biasa aja gitu. Itu bagaimana? Terima kasih pemakalah. Baik, Tiara, kita simpan dulu ya. Baik.
Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Kak Zenit, Biba izin bertanya. Ya, Biba, silakan. Di objek kajian ilmu akhlak itu kan bawahnya itu ada tulisan bahwa akhlak ini diukurnya dengan ukuran yang bersifat normatif. Nah, ukuran yang bersifat normatif itu seperti apa? Apakah ada itu sesuai dengan ya sosial budaya kemasyarakatannya atau harus berdasarkan rules agama seperti itu? Ya, itu aja pertanyaannya. Baik, Biba. Izin menjawab yang Tiara tadi. Pada akhlak dalam apa tadi, pada poin akhlak bermasyarakat ya, kaidah-kaidah adab. Tadi pertanyaannya, jika ada saudara atau kerabat dekat yang asal masuk rumah, apakah itu termasuk yang tidak berakhlak? Seperti itu kan ya, Tiara? Ini menurut kami mungkin memang banyak ya kasus-kasus seperti ini. Tergantung si pemilik rumah ya, karena kan terkadang memang ada yang memang dari awal itu sudah diizinkan oleh pemilik rumah, kalau masuk aja, nggak usah salam atau ya apa mengabari gitu ya. Iya, betul. Cuman berbalik lagi ke pembahasan akhlak ini, mungkin lebih baiknya walaupun kita sudah diizinkan untuk apa ya asal masuk gitu ya, karena mungkin saudara dekat atau mungkin kita misalnya ke rumah paman, kita sudah dianggap anaknya, tapi ya, alangkah lebih baiknya kita tetap izin, maksudnya setidaknya minimal itu kita salam, seperti itu kayaknya kalau untuk pembahasan yang akhlak ini gitu. Cuman mungkin kalau misalkan kembali lagi kalau kita mengikuti adat kebiasaan, mungkin itu nggak jadi masalah ya untuk apa sikap sesama sikap kepada keluarga. Cuman kalau untuk akhlak mungkin lebih baiknya kita tetap salam, izin dulu mau masuk, seperti itu sepertinya. Nah ya, kalau misalkan posisi kita sebagai yang pemilik rumah gitu Kak, terus ya sebaliknya itu, kalau posisi kita pemilik rumah dan ada kerabat atau saudara yang seperti itu, apakah dan kita juga mungkin udah biasa gitu sama yang dia lakukan gitu, atau masuk tanpa izin gitu, masuk aja, itu apakah tugas kita harus mengingatkan, harus kadang kan ngerasa nggak enak gitu ya Kak, kayak misalnya kalau mau masuk izin dulu gitu, karena sudah terbiasa dia masuk tanpa izin gitu, itu apakah kita wajib mengingatkan atau bagaimana tuh Kak? Kalau misalkan kita jadi pemilik rumah, itu tergantung ke kitanya juga nggak sih? Tadi kan yang aku jelasin itu kebagian akhlaknya ya. Kalau akhlak kan lebih baik memang izin dulu ya. Cuman kalau kita kembali ke adab kekeluargaan, takutnya menyinggung sakit hati, mungkin apalagi misalkan kita gimana ya bahasanya itu baris muda gitu. Kita yang seperti itu tuh yang lebih tua daripada kita, misalkan paman atau tante kita gitu kan. Mau dibilangin kalau tiba-tiba kita nasihatin, mengingatkan gitu juga takutnya tersinggung dan jadinya malah masalah gitu. Mungkin kalau kayak gitu bisa dari diri sendiri ya. Oh, berarti dilihat lagi yang siapa yang masuk gitu ya Kak? Ya, Dia keadaannya lebih tua keadaan. atau lebih muda begitu ya.
mungkin kita lihat lebih keadaannya itu gitu kan. Karena kan antara akhlak dengan kita adab ke keluarga itu bisa diimbangi ya. Iya, betul. Gitu sih. Kalau pemahaman kami seperti itu. Cuman kalau ada teman-teman yang mau menambahkan silahkan. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak atas responnya. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan Bibah tadi, Bibah kan tadi nanya maksudnya di kajian objek kajian akhlak itu cara menilai akhlak yang benar atau enggak itu kan ukurannya normatif. Jadi normatif itu yang berasal dari lulus agama atau mengikuti sosial budaya. Nah, ini kita dapati untuk ini keduanya normatif, keduanya mengikuti agama juga dan juga budaya juga. Nah, di sini nih ada normatif akhlak itu ada 4 landasan. Nah, landasan itu ada landasan normatif yang berasal dari ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan berlaku pula untuk ajaran-ajaran lainnya yang banyak dianut oleh umat manusia, seperti umat Hindu dan umat Buddha. Yang kedua ini landasan normatif dari adat kebiasaan atau norma budaya. Nah, seringnya nih masyarakat Jawa yang sebelum mengenal agama Islam. Nah, ini contohnya tuh mereka sudah lama meyakini suatu ajaran yang kenal dan kejawen misalnya. Terus sehingga perilaku keagamaannya ini meskipun sudah muslim masih banyak diwarnai oleh unsur-unsur kejawen seperti itu misalnya. Terus ada yang ketiga landasan normatif dari pandangan-pandangan filsafat yang kemudian menjadi pandangan hidup dan asas perjuangan satu masyarakat atau satu bangsa. Nah, jadi mengikuti normatif ini yang mengikuti agama atau mengikuti sosial budaya, jawabannya kalau akhlak ini mengikuti agama dan juga budaya gitu. Mana Bibah? Bisa dipahami. Pahami nggak Bibah? Iya, udah bisa dipahami. Iya. Makasih ya. Iya, maaf ya kalau ada yang kurang tepat atau ini. Ya teman-teman, apa masih ada yang mau bertanya lagi? Maaf Bapak, sepertinya sudah ada yang tidak mau bertanya lagi.
Halo Neng Astri. Ya baik, masih ada? Sudah tidak ada Bapak, tadi sudah dijawab semua. Iya. Baik, terkait dengan akhlak, ya. Jadi sebenarnya terkait dengan akhlak sederhananya adalah cara pandang terkait dengan perbuatan manusia terkait dengan baik dan buruk ya. Jadi kata kuncinya di baik dan buruk. Nah, bagaimana cara menentukan baik dan buruk ya, atau lebih biasanya kalau terkait dengan akhlak kita masih berbicara baik dan buruk, tapi lebih detail atau lebih tegas biasanya kita akan berbicara baik dan benar ya. Baik dan benar inilah nanti akan posisinya akan dibawa ke ranah hukum ya. Karena Anda bersalah dan tidak bersalah. Sedangkan kalau terkait dengan akhlak ya biasanya hanya berbicara baik dan buruk. Nah, tapi kalau perbuatan akhlaknya memang sudah dalam level tertentu ya, atau kalau dalam bahasa jinayah ya sudah dalam seperti yang kita sebutkan terkait dengan aspek hukum ya, maka penyelesaiannya menggunakan proses hukum ya, peradilan atau terkait dengan tindak pidana. Nah, terkait dengan sumber ya, untuk menentukan baik dan buruk, sumber utama yang digunakan biasanya kita sumber utama adalah akal pikiran manusia ya. Akal pikiran manusia itulah yang biasa disebut sebagai filsafat. Nah, filsafat itulah nanti yang akan berwujud etika ya, teman-teman sekalian. Biasanya untuk menentukan baik dan buruk dalam kajian-kajian seperti ini ya, landasan-dasarnya adalah filsafat ya, atau hasil curahan gagasan pemikiran manusia yang menentukan baik dan buruk ya. Jadi sangat-sangat relatif ya, sangat relatif. Kenapa? Karena ya tentu setiap manusia memiliki pikiran dan pandangan yang berbeda ya terkait dengan baik dan buruk. Jadi sangat subjektif. Kemudian ada yang lebih sedikit individual atau lebih sedikit personal ketimbang etika, biasa kita sebut sebagai moral ya. Moral juga sama. Pada dasarnya menentukan baik dan buruk itu berdasarkan pikiran ya, atau berdasarkan kesepakatan, atau lebih dekat sebenarnya ke budaya ya. Kalau terkait dengan moral. Tapi pada dasarnya etika dan
Budaya itu ditentukan dengan asumsi dasar untuk menilai baik dan buruk. Ya. Sedangkan akhlak posisinya sebenarnya sama ya. Posisi akhlak sama untuk menentukan baik dan buruk, tapi secara epistemologi untuk menentukan baik dan buruk itu dikembalikan kepada kitab suci ya. Dikembalikan kepada kitab suci untuk mengukur atau menakar apakah pekerjaan yang saya lakukan ini baik atau buruk ya. Jadi lebih kompleksitasnya lebih tinggi, makanya biasanya digabung ya etika dan filsafat, atau biasanya terkait dengan etika bahkan ada kode etik ya. Ada kode etik yang memang untuk mengatur. Nah, terkait dengan manusia, maka biasanya kita dalam ilmu sosial seperti yang kita sebutkan, itu terkait dengan humanisme. Humanisme itu maksudnya adalah kemanusiaan ya, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memuliakan manusia. Ya, memuliakan manusia itulah yang disebut juga sebagai bentuk bagian daripada kesempurnaan akhlak ya. Sebagai bentuk kesempurnaan akhlak. Terkait tadi dengan diskusi-diskusi yang disebutkan, itulah sebenarnya yang menjadi pembeda ya, menjadi pembeda kita sebagai manusia beradab atau tidak beradab ya, atau misalnya manusia dengan makhluk-makhluk yang lain ya, seperti binatang, seperti hewan. Maka biasanya manusia memang disebutkan posisinya lebih tinggi karena salah satunya dia memiliki akhlak ya. Kalau terkait tadi pertanyaan-pertanyaan didiskusikan ya, pada dasarnya untuk mengingatkan ya, memang pada dasarnya prinsip itu yang disebutkan ya dalam Al-Qur'an, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Namun terkait dengan proses itu biasanya kita melihat posisi ya. Posisi setara atau biasanya disilakan sejawat, maka biasanya posisinya nggak ada masalah ya. Biasa saling menasehati, tapi kalau untuk posisi yang lebih tinggi itu mungkin operasionalnya agak beda ya. Kita jangan sampai seperti menggurui atau tapi tetap kita menyampaikan dengan cara-cara yang ma'ruf ya, cara-cara yang dapat diterima. Sedangkan untuk yang lebih kecil, maka biasanya kita menggunakan istilah membimbing ya. Membimbing teman-teman sekalian, sehingga dalam ajaran Islam dengan jelas disebutkan ya, menyayangi yang lebih muda, kemudian menghormati yang lebih tua ya, dalam artian kita membimbing. Terkait dengan terkait dengan studi kasus yang tadi disampaikan ya, kalau menurut pandangan saya sebenarnya Islam sudah mengatur ya, sudah mengatur akhlak-akhlak baik kita sadari maupun tidak disadari ya, sehingga kita sebagai orang beragama juga sekaligus orang berakhlak, sekaligus juga sebagai manusia, maka pada dasarnya akhlak-akhlak itulah yang dibiasakan ya. Ya, kalau kita belum mengerti atau belum ini, maka mudah-mudahan ada yang mengingatkan, dan juga kalau misalnya ada di sekeliling kita ya, setidaknya kita melakukan internalisasi ya, untuk dapat menyebarluaskan nilai-nilai atau akhlakul karimah ya. Kalau dalam hadis kan disebutkan ya, kalau dalam lafaz Muslim disebutkan masalih ya, ya disebutkan untuk memperbaiki ya. Kalau dalam riwayat Abdul Muzim memang disebutkan untuk menyempurnakan akhlak ya, tapi pada prinsipnya sama saja. Kenapa? Karena kata-kata menyempurnakan pada dasarnya basicnya sudah ada ya. Apalagi di tanah Arab itu tanah ada Nabi Ibrahim ya. Makanya dalam konteks seperti itu menyempurnakan akhlak ya, maksudnya sisa-sisa baqaya ala dini Ibrahim, sisa-sisa peninggalan dari agama Ibrahim ya, tentu masih ada akhlak, masih ada sifat-sifat jujur misalnya, berani, kemudian bertanggung jawab. Nah, Nabi datang pada konteks ya, dalam Asbabul Wurud hadis tersebut memang disebutkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak ya. Memang ada akhlak-akhlak yang kurang baik, itulah yang kembali diluruskan ya, diluruskan supaya sesuai dengan koridor syariah. Terkait dengan minta izin ini memang juga disebutkan ya, disebutkan dalam, bahkan posisinya disebutkan dalam ayat ya, posisinya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Kalau misalnya di fasta'zinu ya, kalau misalnya
diminta izin, tidak diizinkan, ya maka huwa azka lakum, teman-teman sekalian pulang, maka itu yang lebih suci disebutkan. Kemudian terkait dengan yang lebih teknis, ya karena ini terkait dengan syariat Islam atau akhlak, ya memang diatur sangat detail ya. Kenapa? Karena terkait dengan wilayah privasi ya, wilayah privasi, karena di Islam mengenal yang diistilahkan batas aurat ya, di Islam dikenal dengan istilah-istilah itu, sehingga selain penghuni rumah, dan itu memang disebutkan ya dalam syariat kita, misalnya tidak boleh melihat langsung ke dalam ya, misalnya kenapa dengan asumsi dasar ya mungkin orang baru mau pakaian ya, orang baru siap-siap ya, sehingga memang bukan menjadi kebiasaannya, sehingga kalau diukur adat, kebiasaan atau budaya disandingkan dengan syariat, nah disinilah terkadang menjadi posisi ya, menjadikan kita harus memilih ya, menjadikan kita harus memilih. Tapi pada prinsipnya kalau budaya yang dikerjakan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka nggak ada masalah ya. Tapi yang menjadi persoalan ya kalau budaya-budaya, etika, akhlak yang pada dasarnya itu disebutkan ya, ada ketidaksesuaian dengan syariat ya, dalam artian nas, baik nas Al-Quran maupun nas hadis ya, maka ini yang sebagai orang beragama tentu sebaiknya kita memilih yang sesuai dengan sumber yang jelas ya. Ya sumber yang jelas tadi seperti yang disebutkan ya, kembali kepada nas. Sedangkan untuk yang etika, akhlak ya paling kembali ke itu ya. Nah, etika atau kesimpulan-kesimpulan umum yang telah diakuisisi ya, atau biasanya disilakan local wisdom yang telah termakrufkan, maka biasanya itulah yang akan digunakan sebagai alat hukum ya, alat hukum untuk dapat mengadili ya, untuk menunjukkan ini benar atau salah, ini baik atau buruk ya. Jadi konsep baik dan buruk itu lebih luas daripada konsep benar dan salah ya, karena memang terkait dengan sangat-sangat relatif ya. Jadi persoalannya seperti itu. Makanya kalau dalam Al-Quran ya, contoh misalnya disebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya wa ya'muruna bil ma'ruf ya, menyeru kepada yad'una ilal khair. Khair itu maksudnya adalah kebaikan universal ya. Kebaikan universal yang disebutkan dalam Al-Quran, mau manusia mengetahuinya ataupun manusia tidak mengetahuinya, itu pada prinsipnya adalah sebuah kebaikan ya, adalah sebuah kebaikan. Sedangkan untuk kebaikan yang telah terdefinisikan dari kebaikan universal itu, itulah yang biasa disebut sebagai ya'muruna bil ma'ruf ya. Jadi kalau sudah kebaikan, etika, akhlak, moral yang telah terdefinisikan, itulah kita sudah kata. Makanya Al-Quran menyebut kalau untuk kebaikan universal masih menggunakan kata-kata yang lebih halus ya, yad'una ilal khair ya, mengajak. Sedangkan kalau sudah ma'ruf, kebaikan yang telah terdefinisikan dalam bentuk apapun itu ya, selama tidak bertentangan, maka kata kerjanya adalah ya'muruna bil ma'ruf ya, berupa fi'il itu ya, menunjukkan bahwasanya memang harus diperintah ya. Ada proses ya, kalau bisa tidak disebut pemaksaan, ada proses untuk menyuruh ya, menyuruh lebih kuat daripada hanya sekedar mengajak saja ya. Jadi posisinya sebenarnya seperti itu. Nah, terkait dengan akhlakul Islam ya, kita memang mengenal bahwasanya posisi akhlak itu merupakan ring terluar. Ada yang disebut sebagai keimanan ya di dalam hati ya, kemudian ada yang disebut sebagai Islam, kemudian ada yang disebut sebagai ihsan ya, kalau kita misalnya merujuk dalam hadis. Nah, ihsan inilah posisi akhlak. Posisi akhlak adalah wujud manifestasi dari keimanan yang ada dalam hati, akidah dalam hati yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Oleh karena itulah muhsinin itu disebutkan ya, posisi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena itu merupakan manifestasi atau perwujudan dari akidah yang ada dalam
hati manusia ya. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun ya. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik ya. Nah, kata-kata muhsinun memang disebutkan ya sebagai bentuk penwujudan dari level itu ya. Kalau kita menyebut muhsinun, dia berbuat baik itu bukan lagi karena kemanusiaan ya, bukan lagi berbuat baik karena dia sesama manusia atau aspek-aspek yang lain, tapi dia berbuat baik karena merupakan perintah Allah ya, atau merupakan dia mengharapkan pahala dari Allah ya. Jadi kira-kira konsep ibadah yang disebutkan seperti itu. Ada orang yang berbuat baik ya karena memang berbuat baik hanya sekedar manusia saja ya, karena dia sesama manusia, kita makhluk sejenis. Jadi kita berbuat baik, tapi ini masih level yang rendah. Tapi kalau kita sudah berbuat baik karena menjalankan perintah Tuhan, ya maka saya kira ini berbuat baik lebih posisinya merupakan perwujudan dari ibadah. Nah, kata akhlak yang memang banyak sinonimnya ya. Ada khuluq ya, kemudian ada tabiat, ada kebiasaan, ya ada agama, ada kemarahan ya, banyak istilah-istilah yang disebutkan ya. Sedangkan untuk ciri-ciri akhlak ya biasanya tadi sudah disebutkan ya, ada bersifat menyeluruh ya, ada bersifat tetap ya, ada bersifat mengawasi. Untuk akhlak-akhlak secara umum ini sebenarnya sangat banyak ya, sangat banyak. Di antaranya misalnya ya disebutkan ada terkait dengan berani ya, kemudian terkait dengan adil, bijaksana, pemurah, ikhlas, ya sabar, pemaaf, optimis, zuhud, dan seterusnya. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan perspektif ini dalam bagaimana sih cara menggunakan perspektif ini dalam penelitian? Ya, saya kira itu pertanyaan yang paling mendasar ya, paling penting. Ya, untuk keilmuan-keilmuan yang lain, biasanya konsep ini itu akan ya karena dianggap filsafat dan akhlak ini harus memiliki induk ya, harus memiliki induk. Dia tidak bisa berdiri sendiri, sehingga biasanya dalam kajian-kajian keilmuan ya, misalnya contoh etika dan filsafat hukum, etika dan filsafat komunikasi, jadi dia diberikan menjadi lebih detail, bahkan akan melahirkan kode etik profesi ya, kode etik menjadi dosen, kode etik menjadi ini ya, untuk mengatur lebih detail terkait dengan akhlak. Nah, kalau sudah dibakukan dalam bentuk kode etik ya, dibakukan dalam bentuk ini adalah bentuk sanksi atau dibakukan, maka sebenarnya akhlak yang tadi saya sebutkan telah terdefinisikan ya. Akhlak yang telah terdefinisikan atau sudah menjadi bagian daripada hukum ya, baik itu etika, jadi kebaikan universal yang telah terdefinisikan oleh manusia. Kira-kira gambarannya seperti itu, sehingga memang kata kerjanya lebih kuat ya, bukan lagi sekedar mengajak ada pilihan alternatif boleh memilih atau tidak, tapi ini sudah berupa pemaksaan ya, sudah berupa perintah. Ini kebaikan, sesuatu yang telah disepakati ya secara ma'ruf ya, local wisdom, kebaikan universal yang telah terdefinisikan ya, maka harus dilaksanakan, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ini, untuk kajian keislaman biasanya akhlak awalnya kalau kita di pesantren itu akan dikaji bersamaan dengan akidah ya, akidah akhlak ya. Jadi biasanya digabung. Nah, dalam perguruan tinggi ini menjadi masalah tersendiri ya. Ini akhlak sebenarnya posisinya di mana? Ya, di Tanbiyah juga mengklaim. Kenapa? Karena salah satu tujuan pendidikan misalnya pembentukan karakter. Ya, karakter itu akan kembali ke akhlak lagi ya. Juga yang lain, sehingga menjadi rumit di dalam berapa ini. Ada yang kalau terakhir akhlak tasawuf itu dimasukkan menjadi sebuah prodi ya, tapi di belakangan diperbarui lagi menjadi akhlak dan psikoterapi ya. Kemudian ada juga akidah filsafat ya. Jadi memang posisi etik ini bukanlah ya dikatakan bukanlah sebenarnya sebuah itu, tapi dia melekat di seluruh ilmu yang ada ya. Ya, biasanya mudahnya disebut seperti itu. Jadi dia melekat di sebuah
sesuatu ya ilmu yang ada atau ke subjek tertentu. Contoh misalnya yang paling ketat terkait dengan etika ya, atau misalnya profesi dokter ya. Ya, itu kan diikat dengan beberapa aturan ya, bukan lagi mungkin levelnya bukan lagi hanya sebagai etika ya, tapi sudah menjadi kode etik keprofesian ya. Profesi dokter harus hakim dan seterusnya. Jadi dia harus terikat dengan objek tertentu. Biasanya konsepnya seperti itu ya, karena untuk menentukan baik dan buruk ini terlalu abstrak sehingga biasanya juga kalau terkait dengan ini ya, terkait dengan tafsir ya, biasanya kita mengenal ya, misalnya syurutul mufassirin ya, misalnya terkait dengan syarat-syarat mufassir ya, terkait dengan subjek, tapi itu masih merupakan kode etik yang di-breakdown secara lebih spesifik hanya untuk syarat minimum ya, atau standar minimal disebut sebagai seorang mufassir ya. Tentu syarat-syarat yang lain, misalnya dia menjaga muru'ah ya, tidak banyak melakukan hal-hal yang mubah, walaupun mubah ya, karena kan posisinya dia menjalankan syariat ya, menjadi panutan ya, dia banyak menjalankan yang wajib, apalagi yang sunnah, kemudian banyak menghindari yang mubah ya, kemudian tidak banyak melakukan ya, atau mungkin tidak melakukan sesuatu yang makruh, apalagi yang haram ya. Kurang lebih di situ ya posisi terkait dengan etika. Nah, untuk kajian-kajian yang seperti ini paling kita akan melihat dari perspektif baik dan buruk ya. Kalau teman-teman sekalian penelitian lapangan ya, untuk menggunakan perspektif ini ya nanti tergantung bagaimana sih cara pandang masyarakat terkait dengan posisi baik dan buruk ya. Ya, karena posisi baik dan buruk ini tentu berbeda satu sama lain ya. Karena sumber ya, seperti yang tadi saya katakan, sumber itu sudah berbeda. Ya, kata kuncinya di kata sumber. Ya, kita mengatakan ini berasal dari akal manusia. Ya, kita bertanya akal siapa? Akalnya Plato, Socrates ya, atau akalnya siapa? Tentu itu akan berbeda, apalagi kalau sudah terikat dengan local wisdom ya, moralitas, terikat dengan terikat misalnya dengan berapa adat istiadat ya, kebudayaan tertentu. Selama itu tidak bertentangan, saya kira itu nggak jadi persoalan ya. Ya, di sisi yang lain banyak etika, banyak kebudayaan, banyak perilaku yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya ya bertentangan dengan syariat ya. Ya, justru itulah akhlak-akhlak seperti itulah yang harus sepertinya memang harus dikoneksi atau diperbaiki. Ya, salah satu contoh misalnya ya terkait dengan budaya ya, saya kira sangat banyak ya. Contoh bagaimana sih seorang individu itu menilai baik dan buruk ya di suatu daerah misalnya ya. Melakukan ini itu dianggap sesuatu yang tabu ya, atau dianggap sesuatu yang tidak beretika, tapi di daerah yang lain justru ini dianggap sebagai sesuatu yang berakhlak ya, karena memang ukuran akhlak itu tadi sangat subjektif ya, dikembalikan ke moralitas, dikembalikan ke norma-norma yang berlaku secara lokalitas, temporer, tempat, daerah, komunitas ya, komunitas. Tapi untuk Islam kita memiliki aturan yang lebih kuat ya secara epistemologi, karena harus diuji dengan syariat ya. Itulah yang disebut sebagai al-khair ya, kalau dalam literatur tafsir disebut al-khair. Nah, di dalam Al-Qur'an juga untuk membuktikan itu sangat banyak ya, sangat banyak peristiwa-peristiwa atau interaksi muamalah yang Allah sendiri kembalikan kepada local wisdom ya. Maksudnya apa? Allah sendiri mengakuisisi kebaikan-kebaikan yang telah ada dalam masyarakat dengan kata kunci selama tidak bertentangan. Nah, kalau teman-teman nanti melakukan penelitian lapangan, maka posisi kebaikan inilah yang teman-teman sekalian definisikan. Kenapa mereka menganggap baik ini? Ya, nanti mungkin pelacakan sumber, oh ternyata sumbernya ini dari kebudayaan Hindu, ini dari kebudayaan ini dari masyarakat primitif yang menciptakan budaya ini ya, kemudian turun temurun ya, biasanya sampai larinya ke situ ya. Oh ternyata dulu seperti ini ya konsep, sehingga itu menjadi pamali ya, menjadi apalah istilah yang sebenarnya kalau dikaji secara lebih untuk menentukan baik dan buruk ya, sehingga kalau teman-teman sekalian lihat di dalam hadis itu dimintakan doa ya.
untuk dapat melihat sesuatu yang benar itu memang sebagai sesuatu yang benar. Ya, Allahumma arinal haqqa ya warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, maksudnya adalah untuk mengetahui bahwasanya karena memang salah satu fungsi syaitan diturunkan untuk manusia, salah satunya adalah menghiasi ya, menghiasi amalan-amalan yang tadinya buruk, yang tadinya kotor, yang tadinya keji, yang tadinya fahisyah itu banyak dibinati oleh manusia. Nah, kenyataannya kan seperti itu ya. Minuman keras itu kan memabukkan, kotor, ya. Kemudian misalnya banyak, tapi itu yang ramai ya. Contoh misalnya prostitusi ya, atau pelacuran itu ramai ya. Padahal dia kok sesuatu yang kotor, sesuatu yang keji, sesuatu yang itu, tapi karena syaitan ya maka menganggap itu sebagai sesuatu yang itu, sehingga baik dan buruk ini sangat relatif ya kalau kita berbicara terkait dengan etika ya. Lagi-lagi maka akan dikembalikan ke subjek spesifik atau biasanya dikembalikan ke local wisdom tertentu. Yang penting kata kuncinya tidak bertentangan dengan syariat ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, dalam peristiwa-peristiwa tertentu Allah kadang hanya menyebutkan bil ma'ruf ya. Ya, terkait misalnya peristiwa orang cerai ya, peristiwa misalnya terkait dengan itu biasanya Allah hanya menyebut berikanlah haknya secara ma'ruf ya. Secara ma'ruf itu ya maksudnya sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan ya yang berlaku di masyarakat tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Ya, saya kira sangat banyak ya teman-teman sekalian, misalnya di surah Al-Baqarah menyebutkan tatkala berbicara talak, berbicara peristiwa-peristiwa tertentu, Allah hanya menyebutkan ya, ya ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf, ya berikanlah nafkah dengan cara yang ma'ruf, ya itu maksudnya etika atau sesuatu yang lebih umum ya kira-kira. Nah nanti dalam penelitian maka konsep baik dan buruk ya atau benar salah ini sangat-sangat subjektif ya teman-teman sekalian. Nah, maka akan diikat setiap ilmu atau setiap sub akan diikat biasanya ke asosiasi ya. Kalau bahasa pemerintah biasanya terkait dengan asosiasi, terkait dengan rumpun ya, terkait dengan profesi ya, misalnya profesi jurnalistik ada asosiasinya tersendiri ya, mungkin juga tafsir ya sudah dibuatkan juga kaidah-kaidah terkait dengan syarat-syarat mufassir ya, atau etika-etika menjadi seorang mufassir. Begitupun ya misalnya seorang dokter, seorang guru ya, kalau guru juga diatur terkait dengan bagaimana sih guru yang baik ya, walaupun kenyataannya banyak yang melanggar ya. Ya, tapi memang seperti itulah konsep terkait dengan akhlak. Makanya Allah menyebutkan ya dalam hadis disebutkan ya, mukmin yang paling sempurna ya adalah yang paling baik akhlaknya ya. Tentu dalam konsep ini mukmin yang sebelumnya dia beriman ya, bukan akhlaknya saja baik tapi tidak beriman. Baik, untuk makalah saya kira memang contoh belum disebutkan. Nanti untuk logo menggunakan logo yang benar ya. Ya saya kira ini terlalu panjang ya. Sebenarnya contoh kajian ya, kajian penggunaan akhlak saja. Enggak apa-apa, nanti teman-teman bisa mengikat ya. Karena kalau untuk akhlak tersendiri ini memang agak berat ya, tidak ditemukan referensi dalam kajian-kajian literatur. Kalau dia berdiri sendiri karena sangat luas, biasanya harus diikat ya. Apakah dalam misalnya akidah filsafat, apakah akhlak tasawuf, apakah misalnya kajian-kajian yang lain. Terakhir coba kita lihat satu contoh kajian ya terkait dengan ya, kalau di UIN itu sendiri tidak ada ya, jarang. Di UIN tertentu tidak, jarang ya, paling mungkin dari 17 UIN hanya 2 ya yang punya jurusan-jurusan ini ya, misalnya studi tasawuf ya, dulu akhlak tasawuf ya, sekarang diperbarui, nggak ada lagi kata akhlak seperti yang tadi saya sebutkan, karena memang secara definitif untuk menentukan baik dan buruk untuk setiap subjek itu ada ya. Untuk hukum ada, untuk komunikasi ada, untuk biologi ada, fisika ada, jadi tidak berdiri sendiri, maka diikutkan ke prodi masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh misalnya tasawuf, ya ini tidak terbuka ya. Dan juga nanti teman-teman bisa lihat ya, banyak repositori tertentu.
Ya, misalnya pengaruh zikir, ya, ini implementasi nilai-nilai mahabbah, peran rutinitas yasinan, pola asuh, ya, akan menjadi seperti ini ya, hasil-hasil konsep insan kamil. Nah, ini memang sangat ini ya, sangat sebenarnya kalau dalam kajian Islam ini masuk teologi dan kalam ya, filsafat, mistisisme, hulul, mahabbah, ya, wahdatul wujud, ya, konsep-konsep kebahagiaan, pemikiran, ya, karena kan akhlak nanti akan itu ya, konsep kesengsaraan, konsep kebahagiaan, konsep cinta, konsep itu memang kalau dalam Islam dipelajari di filsafat atau mistisisme atau teologi dan kalam ya. Belum lagi terkait dengan filsafat tadi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, misalnya Ibnu Rushd, Al-Ghazali, ya, konsep-konsep seperti itu yang akan banyak dijumpai kalau kita berbicara spesifik ke Islam ya. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya pendekatan ini akan digabung ya dengan beberapa kajian. Ya, saya kira cukup sekian ya pertemuan kita pada kesempatan ini. Mohon maaf ini lebih dari 2 menit ya. Ya, terkait dengan akhlak, kata kuncinya baik dan buruk ya. Untuk melihat perspektif. Nah, tentu perspektif baik dan buruk ini kalau seragam ya menggunakan nas ya saya kira memang sama ya. Tapi kalau nanti sumber yang digunakan berbeda, ya, tentu objek yang sama, ya, peristiwa yang sama, perilaku yang sama dianggap ini beretika, ini tidak beretika ya. Iya. Kalau apalagi kalau teman-teman misalnya lihat masyarakat primitif ya atau masyarakat kerajaan itu tentu adabnya beda ya. Contoh misalnya ya, padahal sama-sama itu baik. Oleh karena itu ala kulli hal untuk baik dan buruk kita sebagai orang beragama kan dikembalikan ke kebaikan universal ya. Kebaikan universal al-khair, dan untuk yang terdefinisikan yang biasa disebut sebagai ma'ruf kita terima ya, baik itu berasal dari budaya, dari kreasi manusia dengan kata kunci jangan bertentangan ya, karena banyak juga yang budaya-budaya sebenarnya itu budaya tidak jelas ya, jelas-jelas melanggar syariat, jelas-jelas ini tapi dipertahankan ya. Justru konsep-konsep seperti itu teman-teman lah yang akan menjadi agent of change ya, menjadi agen perubahan, bukan teman-teman justru yang dirubah ya, akhlaknya dirubah, tapi teman-teman lah yang mengerti, yang belajar, yang akan agent of change ya sebagai seorang mahasiswa. Saya kira sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.